Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Ramadan Santiara, NPM 1951010300 dari kelas D, ingin membuat video untuk menyelesaikan tugas dari dosen pengampu PSP, yaitu Bapak Lutfi Heri Amawan, yang ingin melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat yang ada di lingkungan saya. Langsung aja kepada Saya Rizky, boleh memperkenalkan diri kepada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky. Saya pemerhati aja kayaknya, bukan tokoh masyarakat ya. Dan saya tinggal di wilayah sini, Kelurahan Gunung Terang, Jalan Purnaweran, Jalan Sode 2 nomor 38, Tempapura, Lampung. Baik, langsung saja Ustaz. Mungkin ke pertanyaan saya, ada beberapa pertanyaan, akan saya sampaikan poin per poin pertanyaannya. Mohon kiranya Ustaz akan menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan yang pertama adalah, adakah Ustaz sebuah wadah yang bergerak di bidang ekonomi sekaligus dapat membantu atau mengembangkan masyarakat dalam pendekatan diri kepada agama Ustaz? Wadah pendekatan diri, Wadah yang membantu pendekatan diri pada agama, pada perekonomiannya. mungkin di ini saja Ustaz. Pertanyaan pertama, yaitu adakah sebuah wadah yang bergerak di bidang ekonomi sekaligus membantu masyarakat dalam pendekatan diri atau pengetahuan tentang agama Ustaz? Mungkin ini agak secara meluas saja, nggak harus terpacu di lingkungan sekitar sini atau gimana gitu. Dalam pandangan Ustaz pribadi aja. Gimana? Kalau kaitannya dengan pendekatan diri terhadap agama, berarti lebih spesifik lagi ke lembaga. Kalau wadah perekonomian sih kayaknya banyak ya. Wadah yang bergerak di bidang perekonomian, misalkan kayak kelompok tani. Di setiap pertanian itu, wilayah-wilayah pertanian itu pasti ada kelompok tani, ada ketua kelompoknya dan lain sebagainya, dan itu ada anggarannya, ada pembinaan. Tapi kemungkinan besar tidak punya program untuk mendekatkan diri pada agama, karena itu fokus kepada perekonomian. Tapi kalau mencakup ekonomi dan mencakup kepada pendekatan diri kepada agama, kayaknya yang paling pas wadahnya itu adalah pesantren. Karena pesantren itu tidak hanya membina, tidak hanya mengajarkan kepada santrinya sebuah agama atau pelajaran-pelajaran terkait agama, tapi juga bagaimana pesantren itu juga mendidik santrinya itu menjadi orang yang mandiri secara ekonomi khususnya. Bahkan kalau pesantren-pesantren yang berkembang itu yang dia mempunyai banyak sekali unit-unit ekonomi untuk menunjang kehidupan pesantrennya, supaya pesantren juga mandiri untuk menunjang kehidupan orang-orang di dalamnya, baik guru-gurunya, kiainya, anak santrinya, para pembantunya, bahkan sampai ke masyarakat. Jadi ada sebuah pesantren juga dia punya produk. Misalkan dia buat produk roti gitu. Itu roti itu bukan hanya dikonsumsi oleh masyarakat, oleh santri di dalam pesantren, tapi juga dikonsumsi oleh masyarakat. Bahkan masyarakat pun bisa mendistribusikan kepada masyarakat lainnya lagi lebih luas lagi. Dan itu sangat menguntungkan baik perekonomian masyarakat di dalam pondok maupun masyarakat yang ada di luar pondok pesantren. Makanya pesantren itu sebenarnya khususnya di Indonesia itu betul-betul wadah yang luar biasa, paling pas dan paling banyak jasanya dalam mengembangkan negara ini, dalam memajukan negara, dalam bahkan ketika zaman kemerdekaan dulu ya, pondok-pondok pesantren itu yang paling banyak ide-ide untuk perjuangan dan yang paling banyak untuk mengisi kemerdekaan. Ya setelah merdeka kan kita harus hidup, gimana caranya hidup kan? Jangan sampai merdeka aja tapi nggak punya tujuan hidup ke depannya, bagaimana program-program ke depannya itu seperti apa. Nah ini ditata oleh pesantren dididik
keilmuannya, dididik mentalnya, dididik kemandiriannya. Bahkan di dalam pesantren itu ada semacam kayak sebuah organisasi yang membawa bidang-bidang perekonomian di dalam pondok. Karena di dalam pondok itu kan santri tinggal di dalam, ya ada kantinnya, ada mungkin bahkan ada pabrik-pabrik yang di dalam, walaupun hanya kecil-kecilan, kayak pabrik bikin roti, pabrik bikin air mineral, pabrik susu, pabrik teh dan lain sebagainya. Nah ini juga nanti setelah perekonomian berkembang baik di masyarakat pesantren maupun di luar pesantren, nah tapi juga mereka tidak melupakan bahwasanya tujuan utama hidup adalah agama. Mereka harus beragama dengan baik dan benar supaya mereka menjalankan kehidupan berekonomi sosial pun dengan benar. Itu tujuan utamanya kan, kita kembali ke Allah ini dengan iman, dengan membawa keimanan dan membawa amal soleh. Nah, pesantren menjadi wadah untuk meningkatkan ekonomi, juga menjadikan ekonomi itu sebagai ladang jihad. Karena jihad itu kan nggak cukup cuman ya di medan perang aja, enggak. Jihad belajar pun jihad. Di dalam memperkuat ekonomi atau memajukan perekonomian pun jihad. Sebuah daerah maju ekonominya, orang yang melakukannya itu dia udah berjihad gitu. Mungkin pahalanya setara dengan orang yang berjihad di medan perang gitu. Termasuk orang-orang yang menuntut ilmu itu sama. Bahkan yang dalam Al-Quran juga kan nggak semuanya kita harus berperang. Harusnya adalah salah satu atau dua orang yang mereka tuh menuntut ilmu, supaya apa? Supaya yang berperang nanti ketika kembali dari berperang itu dia dikasih tahu, kamu berperang itu kemarin untuk apa, dievaluasi, dikasih tahu, oh salah, kamu kemarin itu mungkin, atau cara berperangnya, kamu megang pedangnya salah, harusnya begini. Mungkin dari niatnya diajarin secara agamanya, secara tauhidnya bagaimana. Jadi harus kuat dulu akidahnya, itu harus diajarin. Orang yang berekonomi pun enggak, dia bagus di ekonominya tapi secara agama dia nggak bagus. Nah itu harus diajarin, harus ada yang ngajarin supaya dia berekonominya itu sesuai dengan syariat-syariat Islam, tuntunan Islam, dan dia bawa itu bekal dia untuk akhirat nanti. Maka wadah yang paling pas pesantren. Maka pemerintah dalam, apalagi sekarang di peraturan pemerintah udah ada undang-undangnya tahun 2019 ya, nomor 18 tentang pesantren. Nah seharusnya ketika ada undang-undang berarti kan turunannya udah ada tuh, apa ya, anggaran untuk pesantrennya, untuk guru-gurunya, ya kan, karena sudah ada undang-undang. Nah, maka sekaligus harus sudah dikaji pengembangan ekonomi pesantrennya, kualitas pesantrennya, bagaimana peran pemerintah terhadap pesantren, bagaimana pesantren terhadap pemerintahnya, bagaimana mereka pesantren setelah lulus itu seperti apa, kerjasama yang dilakukan pesantren dan pemerintah seperti apa. Karena udah undang-undangnya, berarti kan semuanya itu perangkatnya itu sudah ada dan udah dikaji harusnya. Bahkan sampai hal-hal ya kayak perekonomian, bagaimana pesantren ikut membantu dalam memajukan perekonomian masyarakat dan perekonomian negara. Ya tinggal dikaji aja oleh pakar-pakar ekonomi Islam, para ustadz-ustadz, kiai-kiai diundang, ya kan, dengan anggota dewan, dengan pejabat-pejabat daerah, bagaimana peran pesantren. Ini udah wadah yang luar biasa pesantren, mencakup semuanya. Jadi jangan dilihat pesantren itu secara spesifik hanya sekedar mengajarkan agama aja, padahal enggak. Secara ekonomi itu pesantren itu luas banget untuk mengajarkan ekonomi, karena di santri pun diajarin untuk berekonomi. Karena pesantren itu mendidik kita itu untuk apa ya, untuk mandiri. Ya mandiri itu salah satunya ya dengan berwira swasta untuk membangkitkan ekonomi kan. Ya ada sih memang yang jadi pegawai, tapi ya tujuan utamanya bukan untuk jadi pegawai, justru malah menciptakan pegawai itu pesantren.
bukan menjadi pegawai, kan lebih tinggi lagi. Bisa menciptakan pegawai, berarti kan kalau sudah bisa menciptakan pegawai berarti udah ada kaitan secara ekonomi, udah ada. Untuk kebangkitan ekonomi sudah ada. Diatur perekonomian sesuai dengan syariat seperti apa, gitu. Secara pembagiannya bagaimana meluas, perekonomiannya secara meluasnya seperti apa, bagaimana keterlibatan pesantren dengan masyarakat, harus ada dukungan besar dari pemerintahnya, dari masyarakat sekitarnya. Jadi jangan terlalu sempit, terlalu kecil memandang pesantren itu hanya sekedar menaruh anak supaya anak itu pintar ngaji udah selesai. Justru enggak gitu. Keluar dari pesantren itu cobalah, pasti dia minimal bisa belajar, bisa usaha, bisa ngajar, bisa terus berkembang jadi mahasiswa, bisa nanti ujung-ujungnya kan mengabdi lagi pada masyarakat, mengabdi pada masyarakat, untuk ngebina masyarakat, untuk ngebina kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi, bergerak di bidang sosial, bergerak di bidang kebudayaannya. Dan pesantren itu secara ekonomis sebenarnya bisa mandirinya itu walaupun tanpa dibantu. Belajar harusnya dari pesantren. Pesantren berkembang, coba lihat, mereka berkembang itu karena mandirinya, bukan karena dibantu. Bahkan mereka tuh dibantu itu karena maju, bukan maju karena dibantu. Saking karena mandirinya. Kalau sudah mandiri berarti secara ekonomi mereka kuat. Jadi santrinya itu diajarinnya secara tidak langsung berekonomi. Jelas ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Kalau ditanya wadahnya apa, yang pas ya pesantren. Paling pas itu pesantren pada perekonomian yang membantu mendekatkan diri juga pada agama. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana cara Ustadz mungkin mensosialisasikan wadah tersebut pada masyarakat, karena biasanya kan ada kendala atau penentangan dari masyarakat awam yang mungkin nggak tahu apa gunanya pesantren ini. Ya karena apalagi zaman sekarang ya, pesantren itu kan gampang bener dicap negatif, salah dikit cap pesantren itu tempat begini, bahkan sampai parahnya lagi itu sarang teroris. Dikit-dikit permasalahan kecil di blow up. Itu yang bikin kita miris gitu. Kita ini mayoritas muslim, harusnya pesantrennya lebih baik, bahkan yang nyerang itu orang muslim sendiri. Nah, seharusnya kan yang ketika di dalam sebuah lembaga ada oknum atau ada salah satu pesantren yang memang terafiliasi atau terindikasi begini begitu, ya udah itu aja, jangan digeneralkan semuanya. Yang digeneralkan, ya contoh kayak anggota dewan ada yang korupsi. Apakah seluruh anggota dewan itu korupsi? Orang anggota dewan MPR itu koruptor semua? Kan enggak. Atau bubarkan DPR gara-gara satu orang, kan nggak mungkin. Gara-gara satu oknum ustadz, satu oknum santri, masa seluruh pesantren harus ditutup? Kan enggak, itu kan oknum, wajar aja. Jangankan di negara kita yang cuma mayoritas muslim, yang bukan berhukum Islam. Yang berhukum Islam, negara yang berhukum Islam aja, ya ada kok pelanggaran itu. Ya, maksudnya kemaksiatan itu tetap ada gitu. Tapi kan mereka terminimalisir, nggak banyak kemaksiatannya daripada yang kebaikannya. Nah, cara sosialisasinya gimana ya? Sebenarnya nggak perlu disosialisasiin lagi sih, pesantren udah familiar. Pesantren itu sudah dikenal bukan hanya sekedar di dalam negeri aja, bahkan di luar negeri pun sudah dikenal sama dunia pesantren itu sudah dikenal. Apalagi negara-negara Arab ya, negara-negara Timur Tengah, negara-negara yang memang banyak perguruan tinggi Islamnya. Nah, itu banyak mahasiswa dari kita yang memang mereka itu kesana itu sebelumnya itu berasal dari pesantren. Jadi nggak perlu ribet sebenarnya mensosialisasikan pesantren. Tinggal masalahnya masyarakat ini bukan menerima. Jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita, oleh oknum-oknum yang menyebar berita-berita negatif, kesalahan satu
semuanya salah, nggak boleh begitu. Ya kalau satu yang salah ya udah itu aja gitu. Nah, tingkatkanlah kepercayaan ya masyarakat kepada pihak pesantren. Pihak pesantren pun ya sama, harus bisa meyakinkan kepercayaan masyarakat, menambah kepercayaan masyarakat dengan apa? Ya betul-betul menjadikan pesantren itu betul-betul untuk ladang jihad dia, untuk apa ya, mencari keridhaan Allah, mencari rahmat Allah, bukan nyari yang lain-lain. Kalau tujuan pesantrennya benar, insya Allah dia bakal berkembang maju pesat, bahkan untuk umurnya mungkin bisa sampai ratusan tahun. Banyaklah contoh-contoh pesantren-pesantren, baik yang modern baik yang tradisional, itu banyak contoh-contohnya yang kita ambil. Mereka hidup sampai sekarang walaupun kiainya sudah berganti-ganti gitu, karena wafat kan, sudah generasi ketiga, ada yang udah generasi keempat gitu. Nah, lembaga dunia pesantren ini memang harus betul-betul tujuannya li'ila'i kalimatillah. Kalau sudah tujuan li'ila'i kalimatillah, ekonominya maju, secara perekonomiannya, secara keagamannya maju, jumlah santri maju, pembangunannya maju, bahkan punya cabang banyak segala macam. Dan masyarakat juga harus betul-betul membackup, membantu masyarakat, karena pesantren itu lembaga pendidikan yang suci, ya, yang perlu dibantu, perlu dibela, dan perlu diperjuangkan oleh siapa? Ya oleh masyarakat Muslim. Ya, masyarakat yang punya agama Islam, yang beragama Islam. Jangan malah yang menghancurkan juga orang Islam juga, karena emang yang udah sunatullah gitu kali ya. Islam itu ya lu alaihi, tidak ada yang di atas agama Islam. Ya agama Islam yang paling benar. Cuman masalahnya agama Islam itu akan hancur oleh oknum kita sendiri. Pesantren itu dihancur sama oknum kita sendiri. Banyak yang kejadian kayak gitu di beberapa daerah tuh, apa, pesantren kurang didukung, bahkan sampai diintimidasi, sampai dijailin lah segala macam. Padahal mau perang apalagi sampai unsur-unsur fitnah. Padahal di dunia kita saat ini peran pesantren ini lagi dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Seharusnya ya masyarakat itu kalau sudah mau negatif apapun udah biarin, buang yang negatifnya, percayakan kepada pesantren. Tiga, ada pertanyaan ketiga, ada nggak sih dampak nyata dari pengadaan wadah tersebut? Mungkin sedikit aja, Tat. Ya banyak lah, banyak. Dari pesantren yang menjadi presiden, menjadi pejabat, jadi presiden, jadi wakil wapres kita sekarang dari pesantren. Presiden kita sebelumnya Gus Dur dari pesantren. Banyak keluarga pesantren ada, yang pemimpin menteri-menteri banyak yang ngikutin pesantren, anggota dewan banyak yang ngikutin pesantren. Jadi pesantren itu dalam mewarnai sebuah kenegaraan di negara kita nih, kepemerintahannya itu banyak peran aktifnya. Itu banyak peran aktifnya di pesantren, menyumbang alumninya ke berbagai macam ranah pemerintahan ada, ya kan, dalam perekonomiannya ada, jadi pengusaha juga banyak gitu, dalam di kesehatannya ada, jadi dokternya banyak di pesantren, yang di militernya banyak, di polisi, jadi banyak alumni pesantren. Jadi nggak usah diragukan wadahnya. Kalau ditanya apa efeknya, apa hasilnya, banyak, nggak bisa disebutkan, banyak, di semuanya ada dalam membantu kenegaraan ini. Pemerintahan ada di mana-mana ada. Jadi dulu banyak, apalagi di masyarakat, pengabdian masyarakat banyak. Sekedar mengabdi aja banyak. Langsung saja ke pertanyaan terakhir, kan. Untuk Ustadz sendiri, ada nggak sih saran dari Ustadz untuk kami nih mahasiswa yang mengemban bidang ekonomi Islam di kampus? Jadi mahasiswa itu
bukan untuk biar punya gelar SE atau SPD atau SH atau SS yang lain. Tapi tujuan utama jadi mahasiswa itu adalah dia bisa menjadi ke masyarakat untuk menghidupi masyarakat. Maksudnya menghidupi masyarakat itu yang menggerakkan masyarakat. Karena masyarakat itu memang butuh pemuda. Pemuda itu kan identik dengan mahasiswa itu kan identik dengan orang-orang yang masih muda, yang jiwanya masih punya semangat yang kuat, ditambah dengan fisik yang kuat, ditambah lagi dengan baru belajar. Beda dengan masyarakat yang sudah bertahun-tahun lulus kuliah, bertahun-tahun lulus dari sekolah kan. Nah, jiwa-jiwa muda ini yang diharapkan oleh masyarakat untuk bisa menggerakkan masyarakat, baik di ekonominya, baik dari kegiatan sosialnya, baik dari kegiatan kemasyarakatan dan kebudayaannya. Ya, kalau bisa ya juga menggerakkan dalam bidang keagamaannya, itu luar biasa. Karena jarang-jarang kan pemuda menggerakkan masyarakat untuk hal keagamaan juga. Tapi kalau ke ekonomi, kalau ke sosial mungkin banyak. Tapi kalau bisa mencakup semua lebih luar biasa lagi. Jadi mahasiswa itu dituntut untuk mengabdi ke masyarakat, bukan untuk kerja ke perusahaan, bukan untuk mengabdi ke atasan atau ke bos gitu. Tapi dia harus bisa kembali ke masyarakat untuk mengabdi masyarakat. Itu tujuan utama jadi mahasiswa. Karena urusan-urusan umat, urusan negara, urusan daerah, urusan lingkungan itu kan sebenarnya ada di tangan para pemuda, ada di tangan para mahasiswa. Berjalan atau tidaknya negara ini kan kontrolnya mahasiswa. Mahasiswa punya apa namanya, ibarat kekuasaan secara sah ya kan, untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Bisa mengatur sebenarnya, bisa mengevaluasi pemerintah. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Jadi jangan sampai setelah jadi mahasiswa, lulus menjadi mahasiswa, punya gelar tapi pasif, nggak aktif. Ya, apa aja yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, apa yang sudah dipelajari sesuai dengan jurusannya aja dulu minimal. Syukur-syukur bisa mencakup semuanya. Dia jurusannya ekonomi tapi gerak sosialnya ada, ya kan? Di keagamaannya ada, dia bisa ngajar ngaji, dia bisa ngajar masyarakat tentang hukum-hukum agama. Itu luar biasa. Itu yang diharapkan oleh masyarakat sekitar. Apalagi masyarakat sekitar ini banyak yang sudah tua tapi juga masih awam pengalaman, awam keilmuan secara ekonominya, secara sosialnya, secara keagamaannya mungkin masih awam. Walaupun mereka rajin ke masjid, mereka nggak paham hukum Islam, hukum agama nggak paham. Banyak yang nggak paham ekonomi syariah, ekonomi Islam banyak. Padahal dia ke masjid, rajin 5 waktunya ke masjid. Jadi imam, bagus bacaannya tapi nggak ngerti hukum Islam, ya sama aja. Jadi pemuda itu penggerak, bukan hanya menggerakkan sebuah lembaga, tapi menggerakkan sebuah komunitas. Masyarakat ini kan komunitas, dari komunitas kecil ya, dari lingkungan di rumah dia aja dulu, itu dia kembangin, dia gerakin ya, sehingga dia bisa memfasilitasi antara masyarakat dengan pemerintah. Karena dia punya kemampuan di situ ketika jadi mahasiswa. Apalagi jadi mahasiswanya memang dia sudah bergerak, nggak cuma belajar doang gitu kan. Dia ketika jadi mahasiswa dia berorganisasi misalnya. Organisasi yang dia ikutin itu harusnya berdampak positif sehingga menjadi mahasiswa yang produktif, ya, produktif di tengah-tengah masyarakat kecil aja dulu, berikan contoh. Nanti kan kalau bagus baik kan jadi percontohan dari beberapa mahasiswa, dari beberapa masyarakat, dari beberapa lingkungan. Oh, contoh di sana siapa menggeraknya, itu mahasiswa.
alumni UIN misalkan lulusan dulunya mahasiswa di UIN kan luar biasa, UIN-nya jadi bagus, masyarakatnya jadi bagus, keluarga jadi bagus. Ini kebanyakan mahasiswa itu ya secara umumnya kuliah itu supaya bisa kerja, padahal kuliah itu sebenarnya untuk menuntut ilmu, bukan ngejar ijazah, bukan ngejar gelar yang mana nanti dimanfaatkan untuk cari duit. Ya memang ya duit perlu gitu ya. Ya tadi itu apa kaitan dengan perekonomian yang segala sesuatu baik dari agama, gerakan keagamaan nggak ada uangnya, nggak ada nilai ekonominya ya susah. Dalam sebuah pemerintahan nggak ada perekonomiannya susah, nggak maju ekonomi susah, gimana mau berkembang. Apapun di lembaga pendidikan misalkan, di dunia pesantren yang nggak ada perekonomiannya ya nggak bisa berkembang. Memang ekonomi paling utama, cuman ya jangan dijadikan itu sebagai apa hal yang paling utama atau tidak didasari dengan keagamaan. Nah ini mahasiswa ini punya peran lebih sebenarnya. Kenapa? Karena dia belajar. Banyak orang yang lulus SMP, lulus SMA udah, bahkan lulus SD sudah langsung kerja. Kalau mahasiswa ini kan dia pengetahuannya lebih luas lagi, dapat ilmu dari dosen, belum dapat ilmu dari mahasiswa yang lain, dia bergaul, berteman di organisasi, di kelas dan lain sebagainya, punya banyak pengalaman yang itu bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat supaya bisa kembali ke masyarakat. Walaupun dia jadi pegawai tapi dia tetap mengabdi ke masyarakat. Nanti ketika dia pulang dari kerja, pulang dari kegiatan dia di siang hari, sore hari sampai malam harinya dia mengabdi lagi ke masyarakat. Apa yang bisa dibantu di masyarakat, apa yang bisa ya apapun lah ya, mau ngajar ngaji kek apa kek, yang penting dia ngajar. Jadi apapun mahasiswa, sekalipun jadi pengusaha misalkan, jangan sampai lupa mengajar. Kenapa? Ya karena mahasiswa kan belajar tadi, punya ilmu, bisa ditularkan keilmuannya. Jadi mahasiswa setelah lulus harus bisa mengabdi masyarakat, bisa mengajar masyarakat, ngajar apa aja bisa menggerakkan masyarakat supaya apalagi kalau sesuai dengan jurusannya ekonominya, supaya masyarakat bagaimana mengembangkan ekonomi masyarakat yang memang mayoritas sudah semakin menurun secara perekonomiannya. Sekalipun pegawai juga, pegawai menengahnya ke bawah, bukan yang direktur utama, bukan yang komisaris, bukan manajer, tapi yang kelas-kelas pegawai yang baik di pemerintahan, baik di swasta, baik di BUMN, yang nggak punya jabatan-jabatan tinggi gitu, yang menengah ke bawah. Kalau sudah menengah ke bawah kan berarti perekonomian pun di bawah kan. Nah gimana dengan perekonomian di bawah ini mahasiswa bisa menaikkan derajat lingkungan sekitarnya seperti apa, itu harus dikaji dari sekarang ya, mumpung belum lulus nih, ambil potensi-potensi apa yang di kampus itu, apalagi kalau udah ikut organisasi, ikut kegiatan di beberapa wilayah, harusnya sudah bisa menggali potensi-potensi itu. Jangan tujuannya hanya untuk pribadi aja jadi mahasiswa itu. Jadi tapi tujuan mulia untuk masyarakat, untuk orang banyak. Itu tujuannya harus besar jadi mahasiswa. Jangan cuma terpentok supaya bisa kerja. Jangan. Jadi mahasiswa kalau cuma bisa buat kerja untuk pribadinya salah. Tapi kalaupun kerja pun ya untuk orang banyak. Kalaupun dia punya usaha juga untuk orang banyak, punya cita-cita untuk buka usaha lah di wilayah sekitar tempat tinggal supaya bisa menyerap orang-orang sekitar, anak-anak yang kurang mampu, bisa membiayai sekolahnya atau bisa membiayai hidup orang-orang yang miskin atau mempekerjakan orang yang nganggur. Jadi tujuannya harus harus ke depan tuh panjang dan besar, jangan cuma kecil dan pribadi sifatnya. Ya paling utama dasarnya ya balik lagi lah sesuai dengan jurusan kalian ya, bagaimana pengembangan ekonomi itu supaya secara pribadi kita sudah kuat secara ekonomi, kemudian kita bisa menguatkan Indonesia kita. Kalau semua sudah sama-sama kuat, bergerak di bidang apapun enak gitu ya. Di bidang agama enak,
masyarakat kalau udah mandiri, kalau ekonomi sudah kuat kan bisa mandiri. Jadi ketika ada pengajian juga enak, nggak mikirin pengajian nih, nggak mikirin lagi saya harus kerja dari duit dulu, nggak begitu. Ini kita mau ajak, saya besok mau kerja, nggak bisa, saya harus dagang. Kan kalau punya duitnya cukup mah nggak punya pikiran lagi mau dagang. Maksudnya ya udah bisa lah libur besok mah, nggak apa kita pengajian kan gitu. Ya susah mah kalau misalkan kita punya kegiatan A, B, C, D tapi secara ekonominya kita sendiri juga kurang, gitu. Secara masyarakat kurang. Tapi kita mahasiswa itu punya kemampuan dialog, punya kemampuan berkomunikasi, bernegosiasi, kita punya link, punya jaringan segala macam, itu kita manfaatkan untuk memajukan minimal itu mahasiswa itu di lingkungan rumahnya aja. Jangan jadi orang yang pasif, tapi harus jadi orang yang aktif, harus bisa gerak dan menggerakkan, bisa berhasil dan menghasilkan. Ya. Mahasiswa itu nggak cukup cuman saya mahasiswa punya alma mater selesai jadi alumni wisuda udah hilang. Apalah seperti apa gitu yang bisa kita lakukan dari kecil itu kan, kalau kita kumpulin kan kegiatan yang kecil-kecil deh, kalau kita punya 1, 2, 3 besar banyak juga lama-lama kan melakukan. Kita punya program kecil-kecilan aja tapi continue dan banyak kan, lama-lama besar juga, itu banyak juga hasil. Itu yang diharapkan oleh masyarakat. Jangan sampai mahasiswanya banyak di sini yang kuliah tapi daerahnya nggak berkembang, daerahnya gitu-gitu aja, dari ekonomi nggak berkembang, dari kebudayaan nggak berkembang, keilmuan nggak berkembang, bahkan anak-anak kecil juga nggak diperhatikan gimana adab akhlaknya. Malah mahasiswanya jadi contoh yang buruk bagi anak, mahasiswa jadi contoh buruk bagi masyarakatnya. Mahasiswa, maha itu kan paling tinggi, seharusnya nggak cocok itu, soalnya maha itu kan gelar untuk Allah kan, maha tinggi, maha mulia, udah nggak ada ujungnya lagi. Mungkin analoginya kali siswa yang udah nggak ada siswa lagi di atas mahasiswa kalau gitu ya. Mahasiswa harusnya mahasiswa itu jadi contoh yang baik, sampai mahasiswa jadi contoh yang buruk. Jadi mahasiswa kepergok memakan narkoba, jadi mahasiswa sindikat pencurian, penipuan, mahasiswa begini, salah. Jadi tujuan utama jadi mahasiswa itu harus bisa kembali lagi kepada masyarakat untuk mengabdi. Jangan cuma sekedar gaya-gayaan, punya jas, punya gelar, kemudian kerja, punya duit, kehidupan sendiri, selesai, nggak peduli sama masyarakat. Nah, cuma sayang, sia-sia. Jadi mahasiswa nggak ada manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang punya manfaat. Nah, mahasiswa punya itu, keilmuan punya, pengalaman punya, ya kan? Gelar ada. Masyarakat itu kan biasanya menghormati yang bergelar. Kan? Nah, manfaatkanlah gelar itu untuk bisa membina masyarakat. Gimana caranya kita bisa dihormati? Sama yang menghormati diri sendiri. Gimana caranya menghormati diri sendiri? Ya, lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan keilmuan kita, dengan gelar kita, dengan jurusan yang kita pelajari, kita kaji. Jangan pasif, harus bisa jadi mahasiswa tapi di lingkungannya nggak kenal, orang lain nggak kenal, cuma kenal nama, kenal muka, tapi nggak pernah ngobrol, bisa nggak pernah duduk bareng, nggak pernah berdiskusi, nggak pernah bantu masyarakat. Itu buat apa gitu loh. Sayang punya gelar mahasiswa. Jadilah mahasiswa yang bermanfaat. Banyak pejuang-pejuang kita juga dulu yang pendidikan juga tinggi. Ya kita lihat dari contoh-contoh itu, banyak yang dulu mahasiswa sekarang jadi pejabat, bisa memajukan daerahnya, jadi pengusaha bisa memajukan daerahnya.
contoh yang orang-orang besar itu supaya kita jadi orang besar. Jangan contoh dia aja begitu mahasiswa dia aja nganggur, ya jangan contoh yang nganggur. Kita berupaya nyari contoh itu yang bagus supaya bisa kita kejar ke situ, patokan kita di situ, supaya hasilnya juga ya kemungkinan seperti itu bisa lebih dari itu, kalaupun nggak seperti itu di bawah sedikit. Jangan sampai kita anaknya Pak In aja jadi mahasiswa S2 juga makanya masih nganggur atau ngojek, ya jangan dilihat situnya. Emang banyak yang seperti itu jadi mahasiswa bahkan S2 ngojek ada. Yang dagangnya juga nggak laku-laku padahal S2 atau S1 banyak. Ya memang segala sesuatu memang sudah ditakdirkan, tapi kan kita punya ikhtiar. Siapa tahu dari ikhtiar kita ya Allah bisa merubah nasib kita. Jadi apa namanya, mahasiswa harus punya kiprah di masyarakat karena dia belajar punya punya pengalaman. Jangan menilai diri itu saya masih kecil, saya masih muda, dan justru muda-muda. Lihatlah dari zaman sahabat Rasul, dari zaman Rasul ya, sahabat-sahabat itu kan sedikit kayaknya yang tua-tua, kebanyakan pemuda-pemuda kan sahabat-sahabat Rasul. Jangan dikira tua-tua sepantaran Nabi atau yang lebih depan Nabi udah pada bangkotan misalnya, enggak lah. Itu pemuda-pemuda itu, pejuang-pejuang itu. Lihat di zaman kemerdekaan kita, siapa yang para pemrakarsa kemerdekaan kan pemuda-pemuda. Lingkaran Soekarno dulu siapa? Para pemuda. Sedikit yang tua-tua, pemuda. Jadi para pemuda itu jangan malu ketika udah di tengah masyarakat. Yang lain aja saya masih muda, yang lain aja saya masih belum punya. Jangan kalah, justru malah ketika kalau bisa nggak bisa. Kenapa? Karena saya masih muda, kasihan yang tua, biarin aja jadi pembina, kayak jadi penasihat, biar kami yang bergerak di lapangan. Itu baru pemuda-pemuda yang mantap. Majukan ekonomi, insya Allah yang lain bisa maju. Islam bisa maju kalau ekonominya kuat, pesantren bisa maju, ekonomi kuat, masyarakat bisa maju karena ekonominya kuat. Terus ya, ekonomi paling penting di setiap lini kehidupan, dari pemerintahan, kemasyarakatan, lembaga, komunitas dan sebagainya. Ekonomi itu ya penting nggak penting, tapi ya nyatanya faktanya kalau nggak ada ekonominya, intinya kalau nggak ada duitnya susah kan. Kita mau melakukan kegiatan susah, mau bikin tablik akbar masjid, bikin tablik akbar nggak ada duitnya susah. Mau ngerayain Idul Adha nggak ada yang punya duit untuk berkorban, ya nggak ada yang disembelih kan gitu. Ya memang bukan utama, tapi ya nyatanya faktanya kalau nggak ada itu ya susah gitu. Tapi ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam, dengan aturan-aturan agama, supaya kita jadi nilai yang positif, dapat pahala untuk buat bekal kita untuk akhirat, supaya kita lebih mendekatkan diri pada Allah. Dengan apa? Dengan ekonomi. Kalau ekonomi kuat kan kita juga ibadahnya mungkin bisa agak lebih tenang. Maksudnya kalau kita sudah nggak kepikiran lagi udah merasa cukup gitu kan, kita juga ibadah juga kan plong, mau melakukan apapun plong, mau pengajian di sini juga enak. Ekonomi yang cukup atau merasa cukup, atau bisa jadi berlebihan tapi ekonominya kuat, berlebih tapi dia nggak merasa dia dalam merasa cukup itu tadi. Kelebihan dia bisa berbagi, kalaupun kurang dia bersyukur, kalaupun ya biasa-biasa aja ya dia tetap istiqomah gitu, tetap sabar. Balik lagi ke ekonomi, penting nggak penting tapi yang penting. Gimana gambarinnya tuh? Penting nggak penting tapi emang penting gitu. Faktanya emang penting gitu ekonomi. Gitu. Dalam membangun sebuah apapun, gerakan, kegiatan segala macam diperlukan. Nah, mahasiswa itu yang apalagi sesuai dengan jurusannya, mahasiswa yang bisa itu. Yang lain mungkin karena punya ilmunya, tinggal prakteknya di masyarakat.
kasih kepada Ustaz Rizky yang telah membagikan ilmunya dan sarannya dan wejangannya. Wawancara ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.